Sudah ya? Oke, kameranya dinyalain dulu. Halo, mau dimulai nggak? Bisa Bu, bisa dimulai Bu. Ibu screenshot dulu ya, yang nyalain kamera sebentar buat penilaian. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya, karena kita masih ada satu materi. Jadi dan kebetulan ada apa namanya ini minggu terakhir ya, jadi kita nggak ketemu lagi istilahnya di malam eh, malam minggu ya, biasanya untuk yang kuliahnya hari Sabtu jam 20. Tapi udah beberapa minggu kita juga agak dipercepat ya, kadang kita sore untuk kuliahnya. Nah ini ibu bingung aja, hari ini rame gitu loh. Biasanya kita cuma 6 orang. Ya, tapi ibu udah catat yang 6 orang itu. Oke, eh, kita lanjut untuk satu materi terakhir untuk kuliah kita. Sebentar, Ibu izin share screen. Ini tinggal materi yang gastrointestinal ya. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah ya. Oke, kemarin kita sudah interaksi obat dan makanan ya pada pasien penyakit kronis. Cuma untuk penyakit kronis yang kita ambil kemarin adalah penyakit hipertensi dan apa? Halo? Diabetes mellitus. Iya, hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi dipelajari ya obat-obat antihipertensi, golongannya apa saja gitu ya. Kemudian juga eh, golongan obat-obat untuk yang diabetes mellitus ya. Kemarin kita sudah belajar. Kemudian dari setiap obat tersebut tuh ada interaksi-interaksinya ya. Sehingga kalau kita nanti di pelayanan atau kita di rumah sakit ya melakukan pekerjaan kefarmasian, kita pada saat ada pasien yang mendapatkan obat-obat tersebut sehingga timbulnya interaksi. Nah, kita bisa memberikan intervensi kepada pasiennya dengan misalnya yang pertama kita melihat dari aturan pakainya. Kalau memungkinkan obatnya bisa diberikan dengan diberikan jeda gitu ya dalam hal mengkonsumsinya atau kita lihat lagi waktu dikonsumsinya itu berbeda ya yang satu pagi yang satu malam gitu ya. Nah, itu masih memungkinkan untuk diberikan. Tapi kalau misalkan digunakan bersamaan ya, yang waktunya memang bersamaan, kemarin sudah ada kita lihat adanya intervensi yang dilakukan juga oleh tenaga farmasi itu dengan menghubungi dokter misalnya ya, kemarin menghubungi dokter untuk diganti yang jenis lainnya gitu ya, yang tidak menimbulkan menimbulkan interaksi yang sehingga bisa mempercepat reaksi obat. Nah, gitu ya. Kalau itu yang harus kita pertimbangkan. Oke, kita masuk terkait dengan interaksi obat pada pasien dan obat dan makanan ya pada pasien gangguan gastrointestinal. Nah, golongan obat untuk gastrointestinal di sini ada contohnya kita langsung masuk ya ke antasida. Ya,
Jadi antasida itu senyawa obat yang bersifat basah, ya, bersifat basah karena pH-nya untuk antasida itu di atas 7, ya. Nah, ini obat tersebut digunakan untuk menetralkan kelebihan asam lambung. Kemudian mekanisme kerjanya, nah sebenarnya obat-obat ini sudah dipelajari mungkin ya di farmakologi terkait dengan bagaimana kerja obat, bagaimana mekanisme obat itu sudah diajarkan di farmakologi. Nah, kemudian contoh-contoh obatnya. Nah, nantinya kita fokus ke interaksinya ya. Jadi untuk antasida ini bisa ada interaksi ya dengan AC inhibitor. Kemarin kita lihat AC inhibitor contohnya apa? Amlodipin ya Bu. Amlodipin golongan apa? OCCB itu. AC inhibitor apa? Ramipril, Tenafril, Lisinopril. Ya, yang pril-pril atau pril gitu ya. Nah, itu AC inhibitor. Nah, nanti antasida dengan AC inhibitor itu bisa mengurangi absorpsi, ya, absorpsi dari AC inhibitor. Kemudian kalau dengan antibakteri, ya, bisa mengurangi absorpsi juga. Kemudian kalau dengan analgetik ini diberikan dengan apa namanya analgetik itu sering menyebabkan dispepsia, ya. Sementara antasida ini sering digunakan untuk dispepsia ya, dan itu jika diberikan dengan analgetik. Nah, itu yang harus kita cek ya penggunaannya. Nah, ini contohnya untuk obat-obat dari antasida gitu yang digunakan, ada magasida di sini ya, isinya di sini bisa lihat sampai simetikon, kemudian ada milanta ya, ada kalsium karbonat, simetikon ya, ini dari contoh obat-obatnya. Nah, kemudian penggolongan. Di sini kita masuk ke penggolongan obat-obatnya lagi ya. Tadi kita sudah masuk ke antasida. Yang kedua ada antagonis reseptor H2 ya, ada juga PPI atau antiemetik. Nah, golongan-golongan obat tersebut ya, ini banyak sekali kita di sini contohnya untuk yang reseptor H2 di sini ya. Itu ada contohnya ada simetidin, ranitidin, famotidin ya, roxatidin. Ini contoh dari antagonis reseptor H2. Ya, efek samping dari obat-obatnya. Nah, interaksinya dari obat tersebut di sini pemberian ya bersamaan dengan antagonis H2, jadi kayak ranitidin misalnya ya, diberikan dengan golongan fenitoin ya, itu bisa meningkatkan kadar dari fenitoinnya. Nah, kalau ada yang seperti itu, intervensinya kita harus pantau. Kita lihat ya apakah jika diberikan bersamaan artinya kadar dari fenitoinnya bisa dikurangi. Jadi ada intervensi yang dilakukan seperti itu. Nah, kemudian bisa meningkatkan kadar dari warfarin, teofilin, ya. Jadi terjadi interaksi dari pemberian obat-obat tersebut. Nah, dengan PPI, ya, tadi ada antagonis H2 reseptor, kemudian ada pompa proton inhibitor. Nah, mekanisme kerjanya di sini menghambat pengeluaran asam hidrogen ya dengan cara memblok sistem kanal enzim hidrogen kalium ATPase di sel parietal. Nah, ini obat ini bekerja pada pompa proton ya, sini pompa proton inhibitor. Nah, kemudian tempat keluarnya proton akan membentuk asam lambung. Nah, ini contoh obat-obatnya ya. Ada omeprazol, lansoprazol ya, pasti semua sudah tahu ini golongan-golongan obat yang masuk dalam golongan obat-obat yang masuk dalam golongan PPI. Nah, interaksinya obat-obat tersebut ya salah satunya ada bisa mempercepat metabolisme kontrasepsi oral ya. Ini metabolismenya bisa dipercepat gitu ya untuk obat-obat kontrasepsi oral. Nah, kemudian ada penggolongan obat,
Sorry, ntar dulu jadi susah. Kemudian penggolongan obat gastrointestinal di sini yang anti-emesis, ya. Jadi kalau untuk anti-emesis mau udah tahu ya, di sini adalah obat yang digunakan untuk menekan mual atau muntah, ya. Nah, ini ada neurotransmitter yang terlibat dalam proses terjadinya muntah, ada dopamin, histamin, serotonin, ya. Nah, ini kita lihat lagi terkait dengan obat-obat tersebut, mekanisme kerjanya pasti sudah belajar ya di farmakologi terkait dengan bagaimana mekanisme kerja obat ya, masing-masing seperti obat anti-emesis ini dia melalui perintangan neurotransmisi, ya ada kemoreseptor trigger ya. Di sini nantinya dia akan menekan pusat muntah ya, kemudian jalannya memblok reseptor muntah. Jadi dia bisa menekan rasa mual tersebut gitu ya. Nah, obat anti-emesis dia merupakan antagonis dari dopamin. Ya, antagonis. Kemarin kita sudah belajar untuk interaksi obat, ada interaksi secara farmakokinetik dan ada interaksi farmakodinamik. Nah, itu ada ya. Jadi yang di farmakodinamik itu pernah dengar kemarin ada antagonis. Ya, masih ingat nggak kemarin bagaimana jika satu obat ya, nanti dibuka lagi ya materinya apa tuh antagonis. Ya, nanti dibuka lagi. Ini jadi dia itu antagonis dengan dopamin, kemudian antagonis histamin, antagonis serotonin ya, dan juga dia sedantrol ya. Jadi nanti dilihat obat-obat tersebut. Nah, kemudian penggolongan obat gastrointestinal yang selanjutnya ini ada pelindung mukosa ya. Ini contohnya seperti sukralfat ya. Nah, ini contohnya sukralfat, efek samping dari obat tersebut ya, konstipasi, mual, muntah ya, mual, mulut kering, ruam. Ini kalau kita lihat dari mekanisme-mekanisme kerja obatnya gitu ya. Nah, ini efek samping dari mukosa termasuk stimulan prostaglandin, kemudian juga prostaglandin mukosa. Nah, ini ada digestive enzim. Di sini obat adalah obat yang digunakan untuk membantu proses pencernaan lambung ya atau usus terutama pada keadaan diferensiasi zat pembantu pencernaan. Nah, ini contohnya ada obat pankreatin ya, pepsin ya, obat-obat lambung yang memang dia merupakan enzim ya untuk lambung. Nah, ini obat-obatnya aja, nanti dilihat dari penggolongannya, nanti kita akan lanjut lagi terkait dengan interaksi obatnya. Nah, ini ada anti diare, kemudian ada laksatif, ini itu juga termasuk dari obat-obat gangguan gastrointestinal, kemudian ada antiflatulen. Antiflatulen apa sih? Kalau laksatif dulu deh. Laksatif ada yang tahu apa? Obat pencahar, Ibu. Oke, kalau antiflatulen? Kembung ya, Bu? Buat kembung ya, Bu. Ya, oke, sudah pada tahu ya. Nah, mekanisme kita lihat lagi mekanisme interaksi dari antasida. Tadi antasida sudah ada contohnya seperti magasida tadi ya. Kayak kita lihatlah ini contoh-contoh obatnya banyak sekali untuk antasida. Nah, ini dengan ini adanya peningkatan pH lambung ya, karena tadi antasida dia bersifat basah gitu ya. Adanya peningkatan pH lambung, kemudian adanya peningkatan obat di saluran pengikatan ya, obat di saluran intestinal, waktu pengosongan lambung. Jadi interaksi obat antasida itu bisa menyebabkan waktu pengosongan lambung meningkat, jadi lebih lama gitu ya waktu pengosongan lambungnya. Jadi nggak cepet tuh, karena kalau orang yang lagi kena lambung gitu ya, ada gastrointestinal, itu pastikan
sering perih lambungnya gitu ya, jadi kayak kosong. Nah, ini dengan diberikan antasida jadi pengosongan lambungnya lebih lama. Kemudian terjadi alkalinisasi urin ya, kemudian mengubah kelarutan sediaan obat dari yang antasida tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi di sini peningkatan pH lambung ya dapat menyebabkan perubahan dalam absorpsi obat ya. Jadi dia akan merubah ya, perubahan dalam absorpsi obat. Absorpsi obatnya bisa meningkat atau bisa menurun tergantung dari jenis obatnya. Kalau kita lihat di sini ya dari gambar kita lihat pH di lambung ya, mulai dari di salivah ya, mulai dari di mulut gitu ya, kita lihat pH-nya masih cukup basah gitu ya, nanti sampai di lambung. Nah, ini ada semua di atasnya lambung gitu ya, ada di duodenum nih pH-nya kalau kita lihat, nah sehingga memang pada pH lambung tersebut ya, pada di usus ya, ini nantinya ada waktu-waktu di mana proses penyerapan atau absorpsi obat tersebut memang sangat cepat ya, atau meningkat atau menurun karena tergantung apa sih yang mempengaruhi absorpsi obat, kan salah satunya adalah pH ya, jadi semakin tinggi ya atau semakin rendah pH-nya, proses absorpsi dari obat juga itu semakin meningkat. Nah, absorpsi obat nih teori pH ya. Jadi molekul yang bermuatan netral dapat mendifusi, melintasi membran biologi ya. Jadi di sini ada difusi pasif ya, ada ini dibanding dengan muatan. Jadi kita lihat nantinya ya, karena lebih banyak obat-obat yang memang lebih larut dalam lemak. Kebanyakan obat merupakan asam ya. Jadi tadi ya dia asam atau basa lemah, sehingga tadi laju eliminasi permeasinya tergantung pada konsentrasi relatif dari zat terionisasi dan yang teroksinasi. Nah, ini proses, jadi bagaimana proses absorpsi dari obatnya. Nah, kemudian peningkatan pH ya, peningkatan pH pada obat asam lemah ini dapat menurunkan zat obat terionisasinya ya. Jadi di sini ada kayak obat digoxin, phenytoin. Nah, dia lebih peningkatan pH obatnya ya. Jadi itu dia akan semakin basah gitu ya. Nah, ini peningkatan pH pada obat basa lemah. Nah, ini seperti dengan levodopa, pseudoephedrine. Jadi tadi ya, kalau kita lihat di gambar tadi di sini kan dapat peningkatan pH lambung ya, artinya dia bisa meningkatkan atau menurunkan dari absorpsi obat ya. Ini contoh-contohnya, nanti bisa dilihat lagi. Nah, kemudian peningkatan obat di saluran intestinal. Antasida yang mengandung magnesium, di sini ada trisilikat ya, ada magnesium hidroksida jika digunakan bersama dengan obat lain, tetrasiklin, ciprofloxacin akan berikatan dengan obat ya. Jadi nantinya akan berikatan dengan obat tersebut ya, sehingga akan membentuk kelat ya. Nah, ini kalau dia sudah berikatan tadi ya dengan obat-obat tersebut ya, karena antasida tadi yang magnesium hidroksida, ke magnesium trisilikat ya, ini dapat menurunkan absorpsi dan efek dari obat ya. Pasti obatnya kan absorpsinya lama, penyerapannya lama ya, sehingga efek yang dimunculkan dari obat tersebut juga menjadi lama. Nah, ini ada beberapa penelitian terkait dengan bagaimana antasida ya, efek antasida secara klinis diberikan ya, jika diberikan bersama dengan obat lain, karena banyak yang memang obat-obatan itu proses absorpsinya dihambat dengan pemberian antasida. Ini secara farmakokinetiknya.
Nah, ini formulasi jika diberikan dengan tadi ya golongan-golongan antibiotik tadi seperti tetrasiklin ya, ini bisa menyebabkan kelat ya, kelat yang nantinya bisa memperlambat proses absorpsi dari obat tersebut. Ini juga jika diberikan dengan multivitamin yang lainnya gitu ya, ini juga banyak menyebabkan mengganggu proses absorpsi dari obat-obatan. Kita di sini waktu pengosongan lambung dengan pemberian antasida ya. Jadi pengosongan lambung meningkat karena sebagian besar obat diserap di usus alus. Absorpsinya dalam saluran cerna ditentukan oleh laju pengosongan lambung. Jadi pemberian antasida tadi ya, karena pemberian antasida tadi bisa mengurangi rasa lapar tadi ya, sehingga pengosongan lambungnya juga kan bisa menjadi lebih lambat. Nah, ini ada penurunan absorpsi obat ya. Kemudian akibat lainnya juga bisa menimbulkan efek iritasi lambung, obat jadi meningkat dan juga stabilitas jadi terganggu. Nah, ini dengan pemberian antasida bisa menyebabkan alkalinisasi urin. Nah, jadi alkalinisasi urin dapat menghambat ekskresi obat basa lemah seperti quinidin, amfetamin ya. Ini di sini akan meningkatkan ekskresi obat asam lemah seperti aspirin. Ya, ekskresi obat, jadi pengeluaran dari obat-obatnya ya. Oke, natrium bikarbonat mempunyai efek yang kuat terhadap keasaman ya, mempunyai efek yang kuat terhadap keasaman. Kita lihat di sini antasida ya, jadi antasida dan antimikroba. Nah, antasida kita lihat dengan golongan quinolon ya. Contohnya golongan quinolon apa? Oh, di sini udah ada ya. Golongan quinolon apa selain yang ada di sini? Levofloxacin ya, ada ofloxacin. Nah, ini nanti konsentrasi maksimal ya, Cmax-nya konsentrasi maksimal obat berada dalam plasma ya, Cmax itu Cmax ciprofloxacin turun 17 kali lipat ya. Kemudian kalau AUC itu ya, AUC-nya jadi konsentrasi di mana obat berada dalam plasma darah ya, dan kadar obat di urin sangat turun. Nah, ini kalau diberikan antasida dengan antimikroba. Nah, kemudian bioavailabilitas ya, BA, bioavailabilitas norofloxacin sangat turun saat diberikan 5 menit setelah antasida. Tapi meningkat 9 kali setelah 2 jam sebelum diberikan antasida. Kemudian ekskresi urin turun 86 sampai 90%. Nah, ini memang banyak ya kalau memang antasida diberikan bersamaan dengan antimikroba. Kemudian kalau kita lihat lagi bioavailabilitas ofloxacin, tadi norofloxacin. Kalau dengan ofloxacin turun 73%. Ya, ini pemberian 2 jam setelah antasida. Kemudian juga menurunkan Cmax ya, konsentrasi maksimal obatnya di dalam plasma dan AUC dari ofloxacin. Kemudian Cmax kita lihat lagi, kalau Cmax dari lomefloxacin ini turun 50%, kemudian bioavailabilitasnya 40% ya. Ini ada beberapa hasil penelitian ya terkait dengan pemberian obat secara bersamaan ya, atau diberikan pemberian obat sehingga menimbulkan interaksi ya. Kemudian absorpsi gatifloxacin mengalami penurunan ya jika diberikan bersamaan antasida dengan golongan-golongan quinolon ya. Nah, ini nanti bisa dilihat lagi terkait dengan pemberiannya. Kemudian tadi antasida quinolon, ada antasida dengan ketoconazole.
ya, antasida di sini kalsium karbonat. Tunggu sebentar ya, ada WA. Kalsium karbonat di sini menurunkan bioavailabilitas tadi ya 37,5%. Aluminium hidroksida menurunkan kadar ofloksasin, bioavailabilitas levofloksasin ya 45% dan sporfloksasin 25% ya. Ini dari hasil jurnal penelitian ya terkait dengan bagaimana menghitung kadar obat dalam darah ya jika obat-obat tersebut diberikan secara bersamaan. Kemudian kalsium asetat menurunkan bioavailabilitas gemifloksasin ya 51% ya. Nah, jadi bisa terlihat ya bagaimana obat tersebut berinteraksi sehingga bisa menurunkan kerja ya atau efek dari obat-obatan. Nah, antasida dengan ketokonazol ya, efek terapi ketokonazol bisa turun ya, bisa jadi efeknya bisa onsetnya gitu ya, onset obatnya bisa menjadi lama ya, bagaimana onset kerja obat tersebut ya sehingga menimbulkan efek ya, itu menjadi turun gitu ya, menjadi lebih lama. Kemudian bioavailabilitas ketokonazol turun ya karena menurunnya disolusi tablet akibat peningkatan pH lambung. Ya, tahu ya, disolusi artinya proses penyerapan obat-obat tersebut. Kemudian diberikan antasida setidaknya 2 jam setelah jika diberikan antasida ya dengan 2 jenis itu setidaknya 2 jam setelah pemberian antasida yang pertama. Nah, ini jika pemberian juga dari hasil penelitian ya bahwa pemberian ketokonazol bersamaan dengan natrium bikarbonat atau aluminium oksida ya dan simetidin setelah penghentian simetidin dalam waktu pemberian antasida jadi 2 jam setelah ketokonazol. Ya, pasien memberikan respon yang baik terhadap terapi. Jadi pemberiannya ya diberikan jeda gitu ya, pemberian ketokonazol dengan obat-obat antasida lainnya. Nah, ini studi-studi ya yang dilakukan bagaimana memang pemberian antasida dengan antimikroba itu bisa menurunkan efek dari obat-obat tersebut ya. Oke, kemudian kalau antasida dengan antipsikotropik ya. Nah, contohnya kayak aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida menyebabkan penurunan konsentrasi maksimal obat diazepam dalam plasma ya. Kemudian pada ketika sediaan lambat diazepam tidak teramati perubahan efek. Jadi tidak ada perubahan efek ya yang dirasakan dengan pemberian obat bersama tersebut. Magnesium hidroksida menyebabkan perlambatan absorpsi Cmax ya yang lebih rendah pada klorazepam. Kemudian magnesium oksida menyebabkan penundaan laju absorpsi klordiapoksid ya. Kemudian aluminium magnesium hidroksida meningkatkan AUC asam valproat ya. Jadi memang banyak juga interaksi obat-obat antasida dengan antipsikotropika. Jadi memang antasida karena dia dari sifatnya ya yang menetralkan asam lambung ya sehingga memang semuanya bisa memperlambat ya laju absorpsi dari obat-obatan. Nah, ini sehingga pisahkan pemberian obat sebisa mungkin ya. Jika tidak diamati aktivitas kejang, nah ini kan kalau untuk obat-obat psikotropik ya, banyak yang memang dia bisa obat-obat yang untuk menghilangi kejang ya, dan konsentrasi plasma asam valproat. Ini jika diberikan bersama dengan asam valproat. Jadi sebisa mungkin harus diberikan jeda ya pemberiannya. Nah, ini kalau penitoin ya sama tadi ya AUC dan konsentrasi
serum phenytoin menurun sehingga hilangnya kontrol terhadap kejang ya. Jadi efeknya tidak terlihat gitu ya. Kemudian laju dan jumlah absorpsi phenytoin menurun sehingga pisahkan penggunaannya beberapa jam ya. Kemudian monitoring konsentrasi serum dan aktivitas kejangnya ya. Jadi ini kita amati jika pasien-pasien memang diberikan obat-obat antasida dan phenytoin. Kemudian kalau levodopa ya sama efek levodopa juga nantinya dapat meningkat ya. Kalau efeknya di sini levodopa dapat meningkat, tapi antasida menurunkan waktu pengosongan lambung tadi ya, absorpsi lebih cepat dan lengkap karena memang levodopa dia diabsorpsi ya, prosesnya dia akan dipercepat absorpsinya pada saat kondisi terjadi pengosongan lambung. Nah, ini dengan captopril tadi sudah, kemudian quinidin ya. Jadi kita lihat proses-prosesnya dalam studi ada beberapa. Intinya ini semua data-data dari hasil penelitian ya dengan beberapa pasien-pasien yang mendapatkan obat kemudian diberikan bersamaan dan diamati prosesnya ya, diamati bagaimana proses absorpsi, bagaimana kerja atau metabolisme obat tersebut gitu ya di dalam tubuh sehingga langsung menimbulkan efek. Nah, nanti dilihat, diamati ya sehingga nanti ada intervensi yang dilakukan yaitu dengan dipisahkannya penggunaan obat bisa 1 sampai 2 jam sehingga efeknya bisa diamati dan cepat bisa dirasakan oleh pasien. Nah, ini juga kalau pemberian PPI ya. Tadi kita lihat PPI macam-macam contohnya obatnya dan juga kerja dari obat tersebut ya. Apa yang direkomendasikan? Jika digunakan bersamaan obat PPI dengan obat yang lainnya gitu ya, kemudian dimonitor nanti ada penurunan aktivitas dari antivirus ya. Sehingga jika ada penurunan aktivitas itu harus dilakukan penyesuaian dosis. Artinya kalau aktivitas dari obat yang menurun ya perlu ditambah, misalkan ditambahkan dosisnya gitu ya. Nah, kalau meningkatkan aktivitas ya, nah artinya nanti semuanya perlu dilakukan penyesuaian dosis, artinya dosisnya bisa dikurangi. Nah, ini dalam penelitian ya, jika diberikan dengan obat-obatan seperti obat antivirus di sini ya, jika diberikan bersama dengan omeprazol, nanti kadar plasma obat tersebut di dalam darah itu bisa berkurang gitu ya, bisa menurun. Nah, ini contohnya PPI diberikan dengan ginkgo biloba ya. Nah, ini juga ada terjadi interaksi sehingga proses pemberiannya juga perlu dilakukan pengamatan. Ya. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan jika obat tersebut diberikan bersamaan. Jadi jika diberikan sendiri dan jika diberikan nantinya bersamaan dengan ginkgo biloba itu seperti apa. Jadi konsentrasi plasma dari omeprazolnya bisa turun ya sehingga efek farmakologinya bisa berkurang. Ya, ini nanti bisa dilihat obat-obatannya ya, di mana peningkatan ada yang terjadi peningkatan absorpsi, ada yang penurunan absorpsi atau efek obatnya ya, itu tergantung memang dari pemberian obat-obat tersebut. Ya, ini dengan antagonis H2 ya. Dan ya, ini bisa dilihat juga pemberian antagonis H2 histamin ya. Jadi di sini kayak contohnya golongan ranitidin ya, pamotidin ini jika diberikan dengan antifungi ya. Antifungi ada itraconazole, ketoconazole. Nah, ini bisa dibaca nanti bagaimana efeknya ya. Oke, nah, ini kalau nifedipin
diberikan dengan nifedipin, ya, antagonis H2 histamin. Ini diberikan dengan nifedipin, efek nifedipin dapat meningkat, ya. Tapi bisa terjadi penurunan metabolismenya, sehingga harus dimonitor efek nifedipinnya pada pasien, ya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dosis. Nah, ini harus diamati ya pemberiannya. Nah, ini karena ada beberapa penelitian yang dilakukan, ya. Jadi kadar terjadi peningkatan kadar plasma puncak, ya, kadar plasma puncak, jadi Cmax-nya, ya, dan AUC sampai 80%, ya, dan menurunkan clearance plasma 40%. Jadi memang pada penggunaan nifedipin, ya, dengan simetidin tadi bisa terjadi peningkatan kadar plasma dari obatnya. Nah, ini bisa dilihat kalau diberikan dengan warfarin apa yang terjadi gitu ya. Efek warfarin bisa meningkat, kemudian ada penurunan metabolismenya, sehingga pemberiannya ya harus diberikan jeda, ya, atau kalau bisa diganti dengan obat yang lainnya gitu ya. Ini nanti bisa dilihat interaksi-interaksinya yang perlu. Jadi kalau misalkan ada pasien yang mendapatkan obat tersebut, ya harus ada intervensi yang dilakukan oleh petugas farmasi untuk mengatasi hal-hal tersebut agar pasien bisa cepat, ya, onset obatnya bisa cepat, efek terapi yang dirasakan pasien juga cepat dan tidak ada interaksi obat gitu ya, yang diharapkan seperti itu. Jadi efek kayak di sini jika golongan H2 histamin, ya, itu diberikan dengan antidepresan, itu juga bisa efek antidepresannya bisa meningkat, terjadi penurunan metabolisme dari antidepresannya. Ya, ini prosesnya. Oke, mungkin itu dengan gastrointestinal yang perlu mahasiswa ketahui ya. Jadi golongan-golongan obatnya, kemudian interaksi apa ya yang terjadi antara obat ya dengan obat-obatan gastrointestinal tadi ya, misalnya antasida, kemudian apa tadi selain antasida ada obat-obat lainnya seperti golongan ranitidin ya, ada PPI. Nah, jadi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Mau nanya ini Bu, UTS kita kan materinya banyak banget ya Bu. Jadi kita tuh kebagian hari Selasa 2 mata kuliah Bu, interaksi obat sama swamedikasi. Sama apa? Swamedikasi. Kira-kira cara belajarnya gimana? Kalau interaksi-interaksi kan nanti tinggal dilihat saja ya. Jadi seperti misalnya soalnya ya kayak tadi itu interaksi jika misalkan ada pasien mendapatkan antibiotik A gitu ya, kemudian mendapatkan ketokonazol ya antifungi, kemudian diberikan bersamaan dengan antasida, apa yang terjadi? Nah, jadi itu dari soalnya, misalkan bisa menurunkan efek dari si ketokonazol. Nah, kemudian ada juga misalkan yang soalnya apa yang dilakukan oleh tenaga farmasi jika obat tersebut diberikan bersamaan. Contoh-contohnya yang seperti itu. Kemudian lihat lagi misalnya yang tadi ya kita kan interaksi obat ada farmakokinetik, ada farmakodinamik ya yang tadi Ibu katakan bahwa ada di farmakodinamik itu ada yang antagonis, ada yang adiktif ya. Apalagi?
Jadi sinergi ya, kerja-kerja obat. Nah, itu seperti apa? Kapan dia dikatakan dia sinergis? Kapan dia dikatakan sebagai dia antagonis? Itu dibaca lagi. Misalkan jika satu obat diberikan dengan obat yang lainnya, dia akan, nah itu yang seperti itu ya. Nah, jadi kayak seperti itu. Jadi dibaca ya terkait dengan poin-poinnya saja ya, dari baca dulu yang farmakokinetik, baca lagi tentang farmakodinamik, tuh diamati kerja apa tuh farmakokinetik terkait dengan interaksi obat, farmakodinamik terkait dengan interaksi obat, kemudian baru belajar ke poin-poin yang intinya tadi ya, yang obat dengan makanan ya, bagaimana misalnya mengkonsumsi obat dengan jus, efeknya seperti apa? Ya, bisa menghilangkan efek atau bisa menambah efek kerja dari obatnya. Nah, nanti Ibu akan kasih soal-soal untuk belajar ya, tapi ini hanya bayangan. Jadi soalnya bukan yang itu gitu ya. Bukan yang itu, tapi hampir sama lah ya. Ini supaya ada bayangan untuk mahasiswa bisa pelajari nantinya ya, cari jawabannya, kemudian nanti ada kemungkinan ada soal yang mirip dengan itu. Paham ya? Iya, paham Ibu. Nanti akan Ibu kasih soal-soal. Ya, tinggal dicari. Tapi tadi ya yang Ibu katakan soalnya nggak keluar dari situ. Tapi sebagai bayangan aja, oh seperti ini gitu kalau untuk interaksi obat. Ada lagi? Soalnya Ibu kasih di kolom chat kali ya, tunggu sebentar. Ibu untuk materi yang terakhir dikasih yang asopsi makanan kan ya Bu, berarti ada 2 materi lagi yang belum Ibu kasih kan? Yang absorpsi obat makanan, yang Ibu belum kasih yang mana? Yang belum, yang gastrointestinal yang sekarang sama sebelumnya Bu, yang kemarin yang anti hipertensi diabetes. Iya. Bentar, Ibu mau ngasih kok ini ya, file. Oh, nanti Ibu kasih lihat PJ-nya, lewat Mbak ini aja deh. PJ-nya aja deh. Untuk contoh soal-soalnya ya. Ibu kasih cukup banyak ya. Karena Ibu punya intinya kayak bank soal lah untuk interaksi obat, jadi bisa dipelajari. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Nanti Ibu share soalnya, monggo silakan dikerjakan. Nanti bisa sebagai gambaran ya, gambaran untuk dipelajari. Kalau itu dikerjakan dengan betul-betul ya, artinya mahasiswa pahami yang Ibu kasih soalnya, insya Allah nanti di ujian juga lebih mudah. Ya, karena udah ada bayangan di situ. Paham ya? Ya, pokoknya dikerjakan, Ibu kasih banyak, ada 30 atau 35 gitulah soal ya. Nanti monggo dikerjakan. Ya, tapi jawabannya ada semua di yang materi-materi. Ya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu pertemuan kita. Intinya selamat belajar ya, karena sudah semua. Nanti kalau untuk semester setelah UTS itu banyak tugas presentasi ya. Jadi mahasiswa nanti presentasi kelompok ya, kelompok kalau yang memang ikut mata kuliah Ibu cuma 6 orang ya kita berenam aja gitu ya. Nanti untuk kita banyak diskusi kelompok aja ya.
Oke. Dan nanti nilai tugas semua dari yang presentasi kita diskusi. Ya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu semuanya. Nanti untuk lebih ininya kita banyak diskusi di semester depan, dan juga untuk soal-soal nanti Ibu berikan ke PJ kelasnya. Nanti Ibu sampaikan. Ya, mungkin. Ibu udah di absen belum? Halo? Oh, udah di absen belum? Apanya? Ini nggak di absen yang berarti. Absen ya? Lupa Ibu coba. Absennya dibuka ya? Tunggu Ibu. Enggak lihat sih. Enggak ya. Enggak ada. Enggak ada absen, Ay. Tadi lapor ke sekretariat nggak? Iya, udah lapor, Bu. Absennya ada kok. Tapi nggak dibuka absennya. Nggak ada absennya atau nggak apa-apa. Ibu screenshot dulu ya. Yang hadir. Nanti tinggal Ibu sama PJ kelasnya absen pas dibuka deh. Entah malam ini atau nanti hari Sabtu diingetin. Sabtu pagi. Ya. Ya, Bu. Ya, nih udah sambil Ibu screenshot nanti untuk nyocokin sama ini dari Mbak Nanda. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Nanti Ibu share untuk soal-soalnya ya, untuk latihan. Oke, selamat belajar semuanya. Mudah-mudahan nanti nilainya bagus semua. Untuk nanti bersamaan swamedikasi ya mudah lah ya. Swamedikasi juga nggak banyak soalnya, 40 soal. Oke, kita akhiri, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.